Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama untuk memulai ibadah pada hari ini, dan marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, alangkah menyenangkannya bersekutu denganmu. Kami menghadap bersama oleh karena rahmat cinta kasih-Mu, dan kuasailah ibadah minggu ini dengan Roh Kudus, supaya kami dapat memuliakan nama-Mu dengan iman yang teguh. Dengarlah doa kami ya Tuhan Allah, demi kemuliaan Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mengawali ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bersalam itu. Mengawali ibadah hari ini, kita akan dihantar melalui nas pembimbing firman Tuhan yang tersurat di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, yang demikian firman-Nya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tabantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini." Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita sanggupi bersama-sama dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kita bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14, yang demikian firman-Nya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Demikianlah hukum kasih yang Tuhan berikan agar kita dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Di hadapan Tuhan yang memelihara kita dengan penuh kasih, kita mengakui segenap keberadaan kita dengan menyanyikan nyanyian dari pengakuan dosa yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat 37, Bila Kurenung Dosaku. Setiap orang yang mengakui dan menyesali dosa atas kesalahannya dan yang mau memohon pengampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tentu Tuhan Allah kita yang pengasih akan memberikan anugerah dan pengampunannya sebagaimana firman-Nya yang tertera di dalam Roma pasal yang kelima ayat 10 dan 11. Roma 5, 10 dan 11 yang demikian firman-Nya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh karena anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah. Demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena Allah telah memberikan anugerah dan pengampunannya yang meneguhkan hidup kita kembali, maka marilah kita menyambutnya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 39, Ku diberi belas kasihan. Kita bersama memohon pertolongan Tuhan untuk menerima firman-Nya. Kita bersama berdoa. Ya Bapa, pada saat ini hamba-hambamu siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu.
Kiranya sabdamu menjadi pengarah kehidupan kami, supaya kehidupan kami dapat menjadi garam dan terang di tengah dunia. Kami mohon pimpinan Roh Kudus, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan kami dapat menjadi pelaksana firman di dalam kehidupan setiap waktu, setiap saat, dimanapun Engkau mengutus kami, untuk kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kitab suci pada kebaktian kita hari ini diambilkan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai Matius pasal 10 ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayatnya yang ke-8 yang demikian. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Yesus memanggil ke-12 Rasul. Yesus memanggil, saya ulangi dari ayat 35 pasal 9, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pasal 10. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 Rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian pembacaan Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayatnya yang ke-8. Marilah kita menyambut pewartaan dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 198, Di Hatiku Ya Yesus.
Selamat pagi, Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kita pada hari ini sudah dan dipersekutukan kembali di dalam perayaan Paskah yang kita rayakan setiap hari Minggu, tanda kemenangan Kristus yang kita rayakan setiap hari Minggu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang senantiasa disertai Tuhan, kita masih berada di dalam suasana situasi corona, di mana kita masih beribadah di rumah. Sekalipun sudah mulai beberapa tempat memulai kegiatan beribadah, gereja GKSBS Pringsewu khususnya sedang mempersiapkan diri supaya kita bisa melaksanakan ibadah dengan new normal, dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang tertata dan tersiapkan. GKSBS Pringsewu masih mempersiapkan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini akan difokuskan khususnya ayat yang ke-36 dari pasal 9 atau Matius pasal 9 ayat 36 yang demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bahwa Yesus di sini tergerak oleh belas kasihan, maka di sini sebenarnya hendak ditunjukkan bahwa ada sesuatu yang berharga, dan bahwa di dalam setiap kehidupan ini seseorang akan bergerak, seseorang akan melakukan sesuatu atau suatu tindakan, perhatian penuh, menyusun rencana dan strategi yang matang dan jitu ketika ada sesuatu yang berharga. Ya, yang berharga adalah keselamatan. Dan kalau kita memperhatikan kitab Matius pasal 9 sampai pasal 10 ayat 8 yang kita baca tadi, maka ada beberapa pokok yang kita perhatikan di sini, bahwa yang pertama, Tuhan meneguhkan kehidupan setiap umat adalah kehidupan yang berharga. Yang kedua, bahwa umat dipanggil menjadi bagian dari pekerja, dan umat yang dipulihkan keberhargaannya agar kerajaan surga dinyatakan. Kalau kita memperhatikan kitab suci kita pada hari ini, maka di ayat 35 sampai ayat 38 kita dapat memperhatikan bahwa kerajaan surga yang hadir adalah kerajaan surga yang hadir di tengah-tengah kehidupan yang tidak berdaya secara moral dan lumpuh berpikir. Itu ditunjukkan di dalam ayatnya yang ke-35 dan ke-36, di mana di sana dikatakan, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi penyakit dan kelemahan ini adalah tanda ketidakberdayaan secara moral juga, bukan hanya sakit secara fisik. Dan kata kelemahan di sini bukan hanya lemah, lemes tubuhnya, tetapi lumpuh pemikirannya. Jadi sudah tidak sanggup berpikir, sudah tidak berdaya untuk hidup secara moral yang baik. Karena pada saat itu, di dalam zaman Yesus, di sekitar Yesus ada orang-orang, kalau dikatakan di ayat 4:36 di sini dikatakan melihat orang banyak. Jadi ada orang banyak yang situasinya sama, tidak berdaya secara moral dan lumpuh berpikir. Dan situasi ini karena mereka sedang berada di dalam penjajahan tentara Roma. Itu yang pertama. Dan yang kedua, para pemimpin agama Yahudi tidak memberikan penguatan moral. Semakin lumpuh
keberadaan mereka. Mereka tidak tahu beragama itu artinya apa. Apakah Allah beserta mereka di dalam keberadaan mereka yang sudah dijajah dan mereka perlu jalan keluar kekuatan tapi mereka tidak memilikinya. Di ayatnya yang ke-36 dikatakan di sana, melihat orang banyak itu dengan situasi yang seperti tadi, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar. Kata lelah dan terlantar itu juga mendekati dengan kata sekarat. Jadi mereka bukan hanya lelah, tetapi sebenarnya terjemahannya juga bisa berarti mereka sudah pingsan. Dan mereka terlantar, mereka terserak, mereka tidak satu hati, mereka berpikirnya berbeda-beda. Jadi situasinya tidak berdaya secara moral, lumpuh berpikir, sekarat, dan terbelah. Tetapi Yesus peduli dalam situasi mereka. Yesus tergerak hatinya oleh mereka. Bagi Yesus, situasi mereka adalah situasi seperti tuaian. Di ayat 36 dikatakan mereka seperti domba. Mereka domba itu bisa memberikan penghidupan. Demikian juga di ayat 37, tuaian. Domba dan tuaian itu semuanya berharga. Tanpa tuaian orang tidak bisa menikmati makanan. Semuanya berharga. Situasi mereka yang dalam situasi lumpuh, tidak berdaya secara moral, terserak, terbelah, sekarat itu adalah situasi yang perlu ditolong supaya semangat keberhargaannya tumbuh kembali. Untuk menumbuhkan keberhargaan mereka, maka di ayatnya yang berikutnya di pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, ditunjuklah mereka yang akan menjadi pekerja-pekerja, gembala-gembala untuk domba itu, dan untuk pekerja untuk tuaian yang memerlukan kehadiran mereka. Oleh karena itu, murid-murid adalah pelengkap, atau mereka bukan hanya sekedar melengkapi pekerjaan, tapi mereka sebenarnya sedang melakukan ketergerakan hati Yesus. Jadi murid yang diutus di ayat 1 sampai 4 di pasal 10 ini, mereka diberi kuasa oleh Tuhan yang menggerakkan mereka. Mereka diberi hati yang sama seperti Kristus. Mereka melihat orang yang tidak berdaya secara moral, mereka yang lumpuh berpikir, mereka yang terserak. Di ayat 10 di sana dijelaskan di pasal 10 ayat 4 dikatakan Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Pada muridnya juga ada murid yang mengkhianati perjalanan ketika merasakan, mewujudkan hatinya Yesus itu. Itu yang kedua, bahwa keberhargaan itu juga akhirnya menggunakan kuasa Tuhan, mengutus para pekerja untuk tuaian, untuk memberdayakan yang lumpuh berpikir, sekarat dan terbelah, terpisah. Kemudian ayat 5 sampai 8 kita dapat memahami di sana bahwa kerajaan surga adalah fokus untuk memasuki kehidupan yang berharga itu, untuk memberdayakan yang hilang, yang gagal, tersesat. Mereka adalah yang berharga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pada hari ini adalah tergerakkah hatiku. Melalui tema ini kita dipanggil untuk memasuki hati Yesus. Di ayat 36, melihat orang banyak itu maksudnya adalah yang tidak berdaya secara moral, lumpuh berpikir, sekarat dan terserak, terbelah. Di sanalah Yesus memasuki kehidupan
di mana setiap orang yang berada dalam situasi itu berharga di matanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tergerakkah hatiku bersama Kristus? Lalu bagaimana itu penerapan di dalam hidup kita? Hari-hari ini kita masih berada di dalam situasi corona dan kita akan berhadapan dengan situasi baru, situasi normal yang baru. Dan di dalam situasi normal yang baru, sebenarnya yang terjadi bahwa corona masih berbahaya bagi kehidupan. Corona masih berbahaya bagi orang banyak. Corona masih berbahaya saat ada perkumpulan. Dan kita sekarang dipanggil untuk memasuki kehidupan yang baru secara normal. Atau normal yang baru bahwa biasanya kita berkumpul dan berkumpul itu bisa membahayakan kehidupan. Oleh karena itu perkumpulan kita besok adalah perkumpulan untuk bersama mempersiapkan kehidupan yang baru. Kita berkumpul dengan kehati-hatian, bukan kesembronoan. Kita diberi kuasa untuk mengendalikan persebaran, menahan diri dari kesembronoan atau ketidakhati-hatian. Marilah kita memasuki kehidupan dan ibadah new normal ke depan dengan penuh kehati-hatian. Karena sentuhan kita dengan orang lain mungkin akan menularkan sakit yang ada di dalam diri saya kepada orang lain. Kehati-hatian kita adalah tanda kita menghormati yang lain, tanda kita menempatkan orang lain berharga. Oleh karena itu, belajar dari situasi corona ini, kita dapat menggunakan kuasa Allah, pengetahuan yang kita peroleh dengan benar, supaya hidup yang berharga boleh dinyatakan di dalam situasi ibadah kita, dalam situasi new normal, situasi normalitas yang baru. Kiranya Tuhan memberkati dan kita menghormati, menghargai setiap orang yang kita jumpai supaya mereka hidup dalam kekuatan dan kebaikan Allah, karena fokus kerajaan Allah adalah menghargai kehidupan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita memasuki saat teduh. Bahwa orang yang tidak berdaya secara moral, lumpuh berpikir, mereka yang sekarat dan terserak dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, mereka adalah di mata Tuhan adalah berharga, dan Tuhan tergerak hatinya. Marilah kita memasuki kehidupan di dalam ketergerakan hati Yesus di dalam setiap karya kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih sabda dan firman-Mu meneguhkan kembali hidup setiap kami, sehingga hidup setiap kami dapat menempatkan kehidupan sebagaimana Tuhan Yesus telah ajarkan, bahwa Tuhan tergerak hatinya. Tuhan tergerak karena segala yang ada, segala yang menjadi ciptaan Allah adalah begitu berharga, sehingga karya Tuhan karena kegerakan hati akan memampukan segala sesuatu menjadi berharga, dan setiap kehidupan adalah bermakna bagi kehidupan yang lain. Terima kasih sabda firman-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Bambang Edi. Kiranya Engkau menyembuhkan dan memulihkan dari kondisi sakit dan lemahnya. Kami percaya Engkau yang menyembuhkan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit yang lain. Kami mohon pertolongan-Mu, Engkau menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk mereka yang terbeban berat dalam situasi saat ini. Kami mohon pertolongan dan pendampingan-Mu, dan Engkau menggerakkan setiap kami untuk ikut ambil bagian di dalam memulihkan kembali situasi, dan kami ikut ambil bagian untuk
memulihkan bahwa setiap orang adalah berharga dalam segala situasi. Kami mohon pertolongan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan jemaat, Engkau menyertai. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa di dalam rangka menata, mengatur di dalam situasi bencana corona pada akhir-akhir ini. Kami mohon pertolongan-Mu sehingga bangsa ini tidak jatuh ke dalam resesi ekonomi yang berat, dan memampukan bangsa kami untuk bangkit kembali dengan kehati-hatian yang baru di dalam masa new normal atau situasi normalitas yang baru yang diterapkan oleh pemerintah. Kami mohon penyertaan untuk bangsa kami. Kami mohon penyertaan juga untuk gereja-gereja di mana-mana tempat yang sudah memulai ibadah di dalam situasi dan dengan suasana normalitas yang baru. Kiranya Engkau memberkati, melindungi mereka supaya mereka sungguh-sungguh dapat menjaga peribadahan di dalam normalitas yang baru, sehingga tempat ibadah dapat sungguh-sungguh menjadi tempat pemberi kehidupan dan bukan untuk menjadi tempat penyebaran virus corona. Kami mohon pertolongan untuk gereja-gereja yang masih mempersiapkan diri. Kiranya Engkau betul-betul menjadi kekuatan bagi gereja-gereja yang masih bersabar untuk mempersiapkan diri dengan baik, sehingga gereja menjadi tempat yang baik untuk dapat menghormati kemuliaan Tuhan, menghormati harkat martabat manusia, dan dapat menjadi tempat yang baik untuk menyebarkan benih-benih kehidupan yang memberi pengharapan dan benih-benih kehidupan yang memberi keberhargaan di dalam dan bagi semua kehidupan. Kami mohon pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita terima, kita tanggapi bersama dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 365 bagian B, Tuhan ambil hidupku, bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli, kita ungkapkan dengan berdiri. Kita ungkapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan kepadanya, yaitu yang diambil dari Mazmur 116 ayat 16 sampai dengan 18. Yang demikian firman-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Mari kita lakukan persembahan ini kepada Tuhan sambil memuji namanya dengan menyanyikan bersama. Itu jemaat 302. Kita pujikan 2 kali. Kubri persembahan. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan juga. Bahkan sebenarnya adalah juga milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami membalikan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil-Mu, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah dengan rasa syukur dan sukacita firman Tuhan yang kita terima dalam ibadah ini kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari dan kita tanggapi dengan nyanyian pujian. Kasih Tuhan mengiringimu. Firman Tuhan telah mengarahkan kita supaya hidup kita menjadi menemukan yang berharga.
Umat juga dipanggil menjadi bagian dari pekerja dan umat yang dipulihkan keberhargaannya agar kerajaan Allah dinyatakan dimanapun saudara dan saya diutus. Dan bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahteranya di dalam hidup ini dengan penyertaan berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu pada malam hari ini, di mana kami hamba-hamba-Mu dipakai untuk memberitakan firman-Mu. Engkau telah memberikan penyertaan-Mu sehingga ibadah minggu yang boleh dilangsungkan besok pagi oleh jemaat-Mu boleh kami selesaikan pada malam ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu untuk pendeta Kristio, Ketua Biknas Moyo, Organis, dan seluruh kami yang boleh hadir pada malam ini. Kau telah menemani kami dengan baik dan biarlah firman-Mu yang boleh disampaikan melalui Injil Matius, bagian dari firman-Mu ini boleh disampaikan. Kiranya jemaat-Mu yang terus berpengharapan kepada Tuhan boleh merasakan kasih Tuhan yang terus bergerak untuk karena kebaikan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus merenungkan firman-Mu supaya kami berpengharapan bahwa Tuhan terus memberikan kasih pertolongan kepada kami. Sebentar lagi juga kami akan mundur dari tempat ini. Kami terus menyerahkan langkah kehidupan kami. Biarlah pertolongan Tuhan yang menyertai dalam kami, supaya kendaraan kami Engkau berikan keselamatan dan kami boleh selamat di dalam perjalanan kami hingga akhir masa ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami karena pertolongan Tuhan kami telah keluar dari hidup. Amin. Terima kasih.